menemukan bukti literatur dari Islam. Di mana buktinya Yesus menikah atau Isa menikah? Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua menjelang siang. Hari ini tanggal 14 hari Selasa. Tadi saya masuk ke tempat komalnya Yonatan Nandar gitu kan. Saya tanya tentang dia Nabi Isa, karena dia yang mendengung-dengungkan bahwa Nabi Isa adalah Yesus, Yesus adalah Nabi Isa. Dia yang mendengung-dengungkan bahwa Yesus menikah dan punya anak. Saya cuma tanya, kalau betul Nabi Isa itu adalah Yesus, Yesus adalah Nabi Isa, di mana literasi Islam yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu pernah menikah? Seperti itu. Dia mengeluarkan dua surat dalam Al-Quran yang nggak bisa menjawab pertanyaan saya. Terus saya tanya lagi literasi Islam lainnya, dia tidak bisa jawab, tapi dia menggunakan literasi yang bukan dari Islam. Saya udah bilang saya cuma ingin dari literasi Islam, saya butuh dari literasi Islam, saya tidak butuh dari Islam. Kenapa? Sebetulnya saya tidak ingin umat Islam tersesat kan. Karena sebagian besar ulama mengatakan bahwa Nabi Isa itu belum pernah menikah waktu itu. Jadi ada seorang yang bernama Yonatan Nandar yang mengatakan bahwa Nabi Isa adalah Yesus, Yesus adalah Nabi Isa, yang mengatakan bahwa Yesus pernah menikah. Ya, saya pertanyakan, kalau dia mengatakan bahwa Nabi Isa pernah menikah, itu menyesatkan umat Islam. Apakah salah saya mengatakan bahwa dia menyesatkan umat Islam? Berapa ratus, berapa ribu kalau dia mengatakan bahwa Nabi Isa pernah menikah, sedangkan dia sendiri tidak bisa menunjukkan literasi Islam yang kuat untuk mengatakan bahwa Nabi Isa itu menikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, kali ini aku akan membahas sebuah konten video tantangan dari Bu Yunia kepada Bang Jonathan Nandar yang kemudian digoreng-goreng oleh channel-channel Oten ya. Jadi dalam video itu yang sangat saya sayangkan terkait dengan perbedaan pendapat apakah Nabi Isa alaihissalam itu sudah pernah menikah atau belum pernah menikah. Perbedaan seperti itu kalau terjadi di antara umat Islam semestinya tidak disampaikan di media sosial ya, karena Bu Yuni sendiri kalau memang tidak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bang Jonathan Nandar semestinya bisa tabayun, klarifikasi melalui saluran pribadi ya. Cuman kali ini menarik untuk kita analisa ya. Sekali lagi, soal apakah Nabi Isa alaihissalam itu sudah pernah menikah atau belum pernah menikah, itu memang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Banyak sekali ulama-ulama terdahulu itu yang punya kesimpulan bahwa Nabi Isa itu belum pernah menikah dan nanti pernikahannya ketika beliau turun di akhir zaman begitu. Dan itu yang dijadikan dasar oleh Bu Yuni mengkritisi Bang Jonathan Nandar, bahkan bisa menjustifikasi bahwa Jonathan Nandar ini telah melakukan penyesatan terhadap umat Islam. Tapi mari kita lihat ya. Jadi sumber hukum yang pertama dalam ajaran Islam itu adalah Al-Quran. Ini terlepas dari perbedaan pendapat ya. Jadi kalau Al-Quran itu sudah menginformasikan tentang sesuatu, itu sifatnya qat'iyud dilalah. Artinya petunjuknya itu pasti. Qat'iyud dilalah ya, petunjuknya itu pasti. Dalam hal apakah Nabi Isa itu pernah menikah atau tidak,
itu memang kalau redaksi yang mengatakan Nabi Isa itu menikah itu tentu tidak ada. Tetapi kalau kita melihat pada Quran surat Ar-Ra'd ayat 38 yang pada intinya ya, bahwa sesungguhnya kami mengirimkan rasul-rasul sebelum kamu Muhammad, kami berikan kepada mereka itu istri-istri dan keturunan. Intinya begitu. Ketika dalam surat Ar-Ra'd ayat 38 mengatakan demikian, para rasul-rasul terdahulu itu dikaruniai istri-istri dan keturunan. Tentu kalau kita belajar metodologi penafsiran ya, kalau aku pakai bahasa kekinian ya, menggunakan metode deduktif, yaitu dari pernyataan-pernyataan umum ditarik ke sesuatu yang khusus. Ketika secara umum dikatakan para rasul itu mempunyai istri-istri dan mempunyai keturunan, karena Nabi Isa ini bagian dari para rasul terdahulu, tentu kita bisa berkesimpulan bahwa Nabi Isa sudah pernah menikah, bahkan dikaruniai istri-istri. Kalau redaksinya itu istri-istri, tentu beliau itu poligami. Itu pendapat yang aku yakini sendiri ya, aku yakini juga maksudnya. Banyak orang yang juga sependapat dengan seperti ini berdasarkan ayat itu. Kalau bahasa kekinian sekali lagi metode deduktif, membuat kesimpulan dari pernyataan-pernyataan umum ditarik ke khususan. Sekali lagi dalam hal ini, ketika para rasul terdahulu itu dikarunia istri-istri dan Nabi Isa itu bagian dari para rasul, tentu beliau juga punya istri-istri. Itu. Jadi kalau dibilang pendapat yang seperti itu tidak ada literasinya ya ngawur juga lah. Literasinya itu justru dari sumber hukum yang utama, yaitu Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 38. Teman-teman sekalian, kembali lagi ya, kalau kebetulan ada ulama yang berbeda pendapat, meyakini bahwa Nabi Isa belum pernah menikah, akan menikah di akhir zaman berdasarkan beberapa riwayat hadis, ya monggo-monggo saja lah, monggo-monggo saja. Karena kalau menurutku itu, kalau hadis itu masih bisa dikritisi ya, terbuka peluang untuk dikritisi baik dari segi sanad riwayat maupun matanya. Tetapi kalau Al-Quran yang sudah menginformasikan, termasuk dalam hal ini menurutku ya, kalau Al-Quran sudah menginformasikan qat'iyud dilalah, petunjuknya pasti, aku sendiri lebih meyakini bahwa informasi yang diberikan oleh Al-Quran terkait apakah Nabi Isa pernah menikah atau belum, aku berpendapat bahwa Nabi Isa sudah pernah menikah. Sekali lagi kalau pendapat ulama-ulama terdahulu ya monggo. Karena dalam hal-hal yang sifatnya itu sejarah, antropologi, itu penelitian itu akan terus berkembang. Jadi tidak mesti pendapat ulama terdahulu terkait dengan sejarah maupun antropologi itu sebagai satu pendapat yang mempunyai kebenaran mutlak, karena penelitian sejarah dan antropologi itu selalu berkembang. Dan tidak ada salahnya dalam hal sejarah maupun antropologi itu literasinya tidak harus dari Islam, terbuka dari disiplin ilmu manapun dan dari siapapun, tidak harus dari Islam, kecuali bicara-bicara soal ayat hukum maupun akidah. Kalau soal sejarah begitu ya terbuka siapa saja. Dan dalam hal ini Bang Yonatan Nandar mengutip atau mengambil referensi dari Barbara Tering yang pernah melakukan penelitian soal itu. Dan menurutku sah-sah saja. Cuman kembali lagi, kalau ada perbedaan pendapat, jangan pernah merasa yang paling benar, kemudian mengatakan orang lain itu telah mengajarkan kesesatan, apalagi terkait hal-hal yang sifatnya sejarah. Menurutku, mereka-mereka yang berpendapat Nabi Isa sudah pernah menikah bahkan berpoligami, termasuk Bang Yonatan Nandar, itu pun punya literasi yang kuat, bahkan literasi itu dari sumber hukum yang utama, yaitu Quran surat Ar-Ra'd ayat 38. Dan sekali lagi, kalau berbeda pendapat, jangan pernah merasa yang paling benar, jangan pernah menjustifikasi bahwa pendapat muslim yang lain itu salah. Karenanya
kalau ada perbedaan pendapat, mending tabayun, klarifikasi, tidak perlu disampaikan di media sosial yang rentan untuk dimanfaatkan oleh channel-channel oten. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.